Kalau kayak gue sih ini kayak tipe-tipe cewek yang kalau disenyumin tuh kayak langsung bergetar. Sih ada kan? Nggak ada kekurangan di pasangan kita ya, kadang ada orang juga kan. Iya. Ya udahlah. Ayah temanku ada di rumah tidak seperti ayahku. Gimana? aja. Dan kenapa sih harus B aja? Bau. Karena kita beres banget gitu ya. Ya nggak sih? Terus gimana? Tadi abis dari mana aja? Gue lebaran biasa, gitu, lebaran di rumah aja. Gak punya kampung sih saya. Iya ya, punya keluarga tapi. Punya, tapi tuh gak punya hati. Gak punya hati. Perasaan gue udah mati. Oh gitu. Ya mudah-mudahan enggak ya nanti. Ada yang ngisi gitu loh. Apa yang ngisi? Hati. Rekening sih yang penting ya. Lebaran pada kemana sih? Oh di rumah aja. Kalau tuh ya sekeliling aja sih. Abis ini ya staycation juga ya? Iya, ya sebelum anak-anak masuk sekolah lah. Oke. Gue sih beres-beres ya cuy. Beres-beres dan nonton gosip. pas hari lebaran. Pas hari lebaran. Gosip apa sih? Hah? Gosip apa? Masa sih nggak tahu? Apa sih? Apaan sih? Masa sih? Lu nggak pernah nonton? Via TV kan? Gue gak punya. Jarang-jarang nonton TV. Handphone kan scroll. Tapi jujur Li, kalian suka nonton TV nggak sih? Nonton apa gitu gosip yang lagi Enggak, viral? jarang. Taunya gitu. di itu aja sih, kalau scroll apalah IG lah atau apa gitu. Itu gitu sih yang berita-berita yang aneh-aneh gitu tentang love life gitu. Oh love life tidak. Kalau gue ya, maksudnya prefer koran kali ya. Gue biasa baca koran ya, Bu. Keren deh. Cuman gue bener-bener lagi ngikutin berita yang lagi viral banget. Tapi kalian tau gak sih? By the way, Oke, sebutin. Yang tentang itu kan, apa namanya? Di berita yang lagi viral tentang iya, yang perselingkuhan itu kan? tentang selingkuh. Tentang perselingkuhan itu, kalian tahu nggak sih? Tahu. Notice nggak sih lo tentang selingkuhan itu? Enggak, gue nggak. Tentang perselingkuhan si Daki. Orangnya tau nggak? Oh Daki ya, gue taunya Daki. Tahu. Tapi by the way, gue masih nggak habis pikir kenapa dipanggilnya Daki gitu. Kenapa ya? Yang pertama mungkin karena relate dengan apa yang terjadi saat ini. Isu yang sangat hangat ya di sosial gitu. Jadi itu karena abad ke-12 Masehi itu drama perselingkuhan dan diselingkuhi itu kan relate banget sampai masa sekarang gitu ya. Itu walaupun sebenarnya gue nggak setuju dengan perselingkuhan, walaupun ya gue pernah sih. Hah? Siapa yang pernah terlibat dalam situasi selingkuh dan selingkuh? Ya gue pernah selingkuh, tapi udahlah, pokoknya ya gue pernah selingkuh. Dulu gue. emang apa sih? Emang yang ramenya tuh Nah ini nih yang mau gue bahas. Yang memunculkan gejolak sebagai seorang. Ini banget yang pengen banget gue bahas karena kita perempuan. Karena kita perempuan, jadi makanya gue pengen minta pendapat kalian. Apa sih menurut kalian tuh
menurut kalian tentang perselingkuhan tuh gitu ya, tentang jajannya juga. Tapi sebenarnya lebih ke yang lagi viral sekarang sih ya. Iya. Karena terus dia kayak tanpa apa ya, merasa bersalah gitu. Cuman sekedar bilang hilaf tapi nggak minta maaf gitu kan. that's right. Nah. By the way, tapi bentar nih, karena gue bikin question box nih ya sama neti-neti yang punya pengalaman selengki. Ada cerita tersendiri, makanya kita angkat tuh ke teman-teman untuk kita sharing tentang selingkuh atau diselingkuhi. Parah sih emang kalau ngomongin soal ini tuh kayak topik yang menarik banget gitu ya. Pasti langsung responnya langsung cepet banget ya. Kayak gemes gak sih kalian? Gue aja gemes banget anjir kalau ada brand. Padahal baru berapa ini ya, baru berapa menit gitu kita story, tapi kayak udah. Lo coba. Coba oke ya, gue ada deh. Ini ada yang nyangkut nih. Coba ya aku bacain ya. Boleh sebut nama gak sih? Kayaknya mending disamarin deh ya. Samarin aja deh ya. Tapi oke. Aku bacain ini berdasarkan pertanyaan aja ya. Mending diselingkuhin biar doi yang dapat karmanya, say. Selingkuh, diselingkuhi atau jadi selingkuhan. Ini pilihan yang sangat sulit guys. Oh my god. Ini gue sebenarnya tiga-tiganya tuh kayak. Kalau aku pribadi sih ya, kalau aku lebih ke yang diselingkuhi lah, nggak apa-apa. Jadi aku berkorban hati karena kalau hati mungkin bisa ditata kembali gitu kan. Mending diselingkuhin. Gue sih enggak ya. Mending diselingkuhin biar dapat karmanya. Berarti maksudnya kitanya jadi korban. Oke. Ya mungkin dia nggak mau aja gitu karma dari Allah gitu ya. Jadi dia lebih baik berkorban untuk hatinya gitu loh, daripada dia yang melakukan kejahatan itu. Oke. Sebagai Uti, ini jawaban paling bijak. Jadi gimana? Nggak ada. Pokoknya emang susah. Ini kan pilihannya selingkuh atau diselingkuhin. Dia milih diselingkuhin. Jadi harus dua pilihan itu ya. Kalau Teh sendiri pilih diselingkuhin apa selingkuh? Gimana? Iya sih, sama sih diselingkuhin aja sih. Kalau hati bisa ditata kembali gitu kan. Kalau misalnya kita jahat sama ini, kita kayak mungkin taubat sama mungkin ya taubat dan kita nggak tahu kayak merasa bersalah. Kalau aku sih kayak ngerasa feeling guilty aja gitu, merasa bersalah aja gitu. Oke. Iya, kalau aku sih. Jadi dia milih diselingkuhin. Oke. Noted ya. Jangan sampai diselingkuhin. Aduh, apa banget gitu ya buat gue gitu, kayak selingkuh, diselingkuhi atau jadi selingkuhan. Gue selingkuh udah pernah. Diselingkuhin gue pernah ini gue yang kayak Angel Karambol tuh pernah gue diselingkuhin guys. Tapi kalau jadi selingkuhan gue no. Gak sih, gak mau. Lo pilih selingkuh apa diselingkuhin? Kalau gue ya, kalau misalnya gue karena gue sebenarnya gue pernah jadi pelaku perselingkuhan. Ya gue menyelingkuhi anak orang gitu ya. Pelaku. Jadi minum. Ini kayaknya beban banget. Gue jawabnya kayak beban banget. Selingkuh atau diselingkuhin menurut pengalaman pribadi lo. Jangan sampai nonton ya, Bo. Nggak apa-apa sih. Ya, karena gini ya, menurut gue ya, kalau kita udah sayang sama orang dan kita udah percaya dan kita udah kasih semuanya yang ada di hidup kita untuk pasangan kita ya, terus kita diselewengin gitu ya. Selewengin ya kan. Jadi menurut gue sih itu traumatis ya. Dan itu ya pasti udah bakal intinya lebih aja lu selingkuh apa diselingkuhin. Ya udah mendingan gue selingkuh aja gitu loh. Ya gak sih? Dan itu berkali-kali dan ketahuan juga gitu. Dan sampai ya mungkin buat korban itu pasti traumatis ya. Karena kita apalagi dengan masih berhubungan sama yang nyelingkuhin kita tuh pasti kan ada keingetan terus gitu. Kalau misalnya ada masalah pasti dibahas lagi padahal dibahas lagi gitu ya. Jadi ya sebenarnya itu jelek ya untuk hubungan yang sebenarnya masih berlangsung gitu dengan histori perselingkuhan itu gitu. Jadi jangan coba-coba
menyelingkuhi anak orang. Sebenarnya nggak dua-duanya tapi harus pilih kan, jadi aku pilih diselingkuhin. Apa? Pilih Apaan sih menurut aku? Gimana? Pilih apa? Iya dengan iya dia kan bilang nggak dia kan bilang sebenarnya nggak dua-duanya tapi harus milih kan, jadi aku pilih diselingkuhin. What the hell? Oke. Tapi ya mungkin, tapi gue salut sih sama orang-orang yang mendingan pilih diselingkuhin karena mereka udah siap ya. Mental Merasakan gitu ya. kan day by day gimana perihnya gitu kan. Ya enggak sih, namanya diselingkuhin ya Membayangkan. gak bakal tahu lah cuy. Masa iya dia tahu kalau gue lagi diselingkuhin terus dia jalan Tapi like a kalau- normal human gitu. Kayak iya gue menjalani hubungan terus gue diselingkuhin. Ya kalau menurut gue ya, kalaupun lu pilih diselingkuhin, kalau menurut gue ya bye aja. Tapi enggak, tapi gue pede sih maksudnya gue pede ya. Gak mungkin lah, maksudnya bukan takabur ya. Kayaknya gak mungkin deh kalau misalnya gue diselingkuhin. Karena gue cantik gitu ya. Maksudnya gue tuh udah kalau setiap mencintai seseorang tuh gue tuh all out gitu loh. Oh gitu. Iya, tapi misalnya gini, pertanyaannya kan Jadi kalau jadi misalnya apa sih? Jadi menurut gue apa sih kekurangan gue? Ya udah oke, kalau misalnya gue diselingkuhin berarti gue ada kekurangan dong gitu. Oke. Tapi gue pede, gue apa sih kekurangan gue gitu. Kalau untuk masalah hati gue perasaan udah all out banget. Kalau misalnya emang bener-bener gue sayang sama orang tuh gue udah yang Ampun Oke. Oke. Tapi kalau untuk selingkuh kayak aku nggak berani dan nggak tega gitu kalau untuk selingkuh. Jadi nggak apa-apa lah diselingkuhin juga. Tapi sesuai pengalaman temen gue ya, bukan gue ya. Selingkuh itu bukan karena nggak ada apa-apa di pasangan kita gitu ya. Ada yang kurang di pasangan kita, enggak. Ada juga yang ada kesempatan. Doyan. Ada kesempatan doyan ya begitu. Iya. Jadi kalau ada kesempatan ya walaupun nggak ada kekurangan di pasangan kita ya kadang ada orang juga kan. Iya. Ya udahlah. Selingkuh itu emang ada alasan sih ya. Mungkin satu alasannya kayak kita merasa kurang sama pasangan kita gitu ya. Ada kekurangan dalam pasangan kita. Itu bisa jadi kita ngelihat orang lain yang ya namanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput tetangga lain gitu ya. Padahal kayak ya lu terima aja sih kekurangan pasangan lo gitu, supaya lu tuh kayak nggak usah lah lu cari-cari di orang lain, kayak ya udah gitu ya. Mungkin situasinya kayak gitu sih. Jadi kenapa selingkuh tuh ya memang mungkin yang baru kita temuin ini adalah orang yang baru kita temuin ini kok tiba-tiba kok lebih nyambung atau lebih klop atau lebih bisa memberikan kenyamanan gitu dibandingkan pasangan yang sebelumnya. Dan ada juga kesempatan untuk berselingkuh gitu ya. Sebenarnya kunci untuk rumah tangga itu bersyukurlah sama pasangan sendiri guys. Karena kalau misalnya kita nggak bersyukur ya udah aus-aus lagi, minum-minum lagi, jajan-jajan lagi gitu kan. Kayak asam manisnya garam lu nikmatin aja cuy. Tapi ya itu dia, makanya harus belajar kayak afeksi gitu ya. Cara men-treat pasangan itu kayak gimana gitu ya. Terus banyak hal sih yang sebetulnya memicu orang itu berselingkuh. Yang terlebihnya itu adalah kesempatan, ada peluang. Makanya jangan pernah mengetuk pintu guys. Kalau nggak mau dibukain pintunya, oke? Oh my god. Ini ada yang luar biasa sih. Kata dia jadi selingkuhan pejabat karena dia adalah single parents. Terus alhamdulillah dong, pakai alhamdulillah dapat mobil. Hehehe. Nggak sekalian aja minta rumah gitu ya. Jadi selingkuhan pejabat karena dia single parents. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah ya Uti. Boleh sebut nggak sih? Jangan. Gini ya, nanti kalau misalnya sudah tidak menjabat lagi, maksudnya lu jadi selingkuhannya, apa mobilnya diambil nggak sih? Biasanya gitu. Enggak, tapi gue punya temen yang kayak war-waran gitu ya. Kayak ada teman gue yang tipikal pacarannya tuh kayak loyal gitu, kayak lu mau apa aja lu dikasih, lu mau ke planet Mars juga lu dikasih, diantar gitu ya. Terus kayak dia tuh dibeliin ABC gitu ya, semuanya A to Z gitu ya. Tapi pas putus diambil lagi cuy. Iya sih. Itu kan apa lagi pacaran kan?
Iya kan lagi pacaran. Maksudnya Ini dia kan bukan selingkuh. suami orang atau Bukan misalnya apa. Enggak, itu pacaran teman gua, pacaran. Terus ya itu si lakinya loyal, tapi begitu tahu diselingkuhin, diambil lagi barang-barangnya. Dengan yang udah pamer-pamerin di medsos gitu ya, boy ya. Lu bilang gitu ya, udah tampil banget gitu ya, secara udah kayak perfect banget gitu ya, hasil kerja keras padahal. Soalnya diambil lagi tuh gimana sih? Gue gak mau tertawa di atas penderitaan orang lain. Semoga lu dapet lagi yang berikutnya yang bisa ngasih apa gitu. Berarti nggak tidak akhir ya? Gue terkesima loh, pengalamannya ternyata ya. Gue tuh sebenarnya berarti pengalaman gue tuh cetek banget ya, tapi kalian tuh karena mungkin. Kok kalian sih? Gue bukan gue. Nggak, maksudnya banyak banget gitu pengalaman dari orang-orang tuh, maksudnya orang-orang yang cerita gitu ya, Bo. Kayak menurut gue tuh kalau kita ngobrolin selingkuh dan diselingkuhin itu kayak semua orang tuh kayak pasti ngalamin. Menurut gue. Cuman dia sih kayaknya. Cuman dia gak ngalamin. Tapi menurut gue karena gue pun ada di circle yang ya pernah sih gue pernah diselingkuhin. Tapi karena gue selingkuh duluan gitu ya. Semoga mantan gue gak nonton sih ini. Terus kapan terjadi ya udah lama banget ya, pas masa-masa pacaran dan ya gue kan belum nikah, jadi ya seru-seruan doang sih, cheating doang. Yuk. Aku inisialnya dari Mawar lagi ya. Ini Sekuntum mawar merah. jadi tahun 2017 dia cewek ya, lulus sekolah dan memutuskan untuk belajar di Pare. Wow. Terus Dimana aku sih Pare? cinlok. Sulawesi Pare ya, itu yang buat atau apa, Jawa atau ini sih? Ya pokoknya itu. itulah ya Pare. Nah, dia cinlok jadi sama sebut saja Bian katanya cowoknya. Kalau kita pacaran sampai akhirnya aku baru tahu bahwa dia itu udah punya pacar yang kurang lebih dari 3 tahun. Saat itu aku dan Bian tiba-tiba dia menghilang dan tiba-tiba balik lagi ke gimana sih? Jadi gue bacain lu tamat SD gak sih? Enggak, gue anjir langsung kuliah soalnya. Sini. Ini gimana sih Jadi kepala dia sekolah? hilang dan tiba-tiba balik lagi kasih kabar kalau dia mau tunangan dan nikah sama pacarnya itu. Jadi pacaran 3 tahun. Enggak, jadi gini, dia pacaran sama si Bian ini. Nah, Bian ini tuh udah punya pacar selama yang udah pacaran selama 3 tahun. Terus tiba-tiba si Bian ini menghilang lah gitu ya. Dan balik lagi ngasih kabar kalau dia mau tunangan. Oh, setan berarti itu ya. Nah, udah gitu aku sakit hati dong, berusaha buat ninggalin Bian, tapi aku nggak bisa karena aku sayang banget sama dia. Akhirnya masih berhubungan sama dia walaupun dia masih sudah menikah, dan kita masih suka ketemu. Apa sih maksudnya? Oke, sampai sekarang Bian sudah punya 2 anak dan dari Masih selengki. Tapi Bian sendiri masih suka menghubungi aku dan dia bilang kalau dia pun nggak bisa pisah dari aku. Oke. Ya itu menurut gue kayaknya enak. Apa sih? Udah pernah kecantol. Gue gak tahu sih ya. Gue agak kesel gitu ya. Maksudnya sama beginian nih, yang begini ini gitu ya. Padahal udah punya anak, lu gak tahu kalau Enggak, misalnya sebenarnya ceweknya sih nggak punya prinsip sih. Iya, itu sih lebih nggak tegas, nggak punya prinsip sama mauan gitu. Iya. Mauan. Jadi Harusnya kayak kalau misalnya dia punya mahal dong, harusnya udah punya istri, punya anak, ya udahlah. Iya, kalau punya perasaan ya. Iya, gitu. dia nggak ada empati untuk Iya. anaknya sendiri ya, dan untuk Kalau sebenarnya kan kalau laki-laki itu gimana perempuannya mungkin ya. Kalau misalnya si perempuannya ini dia yang ya udahlah nggak usah dilanjut gitu, ya udah lu konsentrasi aja sama keluarga lu gitu ya, gue mau cari lagi yang lain ya. Sebenarnya harusnya gitu kan. Tapi ini ceweknya ngikutin perasaan gitu loh. Masih yang terus-terusan ngikutin kalau perasaan. kayak gue sih ini kayak tipe-tipe cewek yang kalau disenyumin tuh kayak langsung bergetar. Sih ada kan? Kayak ada yang cuman gituin doang atau diginin baperan ya, Bo ya. Langsung baper gitu. Padahal kan cuman iseng doang, kayak kalau Sunda itu kayak susu ganan gitu ya. Iya sih. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya ada juga yang emang cewek itu suka gitu, challenge banget buat dia kalau misalnya kita pacaran sama suami orang
orang atau kayak gimana. Itu ada yang kayak gitu ya zaman sekarang. Sakit sih. Iya. Ya, itu karena gak punya prinsip dan gak punya itu sih. Kalau kata gue sih udahin karena gak akan ada ujungnya, dan apalagi udah punya anak ya pasti bener kata dia kayak pasti dia balik lagi ke bininya gitu kan. Iya. Sih. Kalau lu cuman ya bodoh aja gitu. Iya cuman ini transit doang kalau gitu. Transit bener-bener. Kalau lagi bosen marahan transitnya ke lu gitu ya. Oke, nih gue ada cerita juga nih ya. Oke. Itu yang cowoknya Bian tuh ya, dia udah punya anak kan, tapi masih tetap aja gitu. Nah itu masih tetap aja dia nggak bersyukur dengan anaknya, rumah tangganya gitu. Nah itu. Coba Inisialnya dari Teh mau cerita, di sini yang selingkuh bukan aku atau pasangan aku. Kumaha ya Teh? Tapi ayah aku guys, aku adalah anak dari istri kedua ayah. Itu ayahnya dajal. Astagfirullahaladzim. Ayah pun jarang ke rumah, alasannya kerja, dan aku percaya, aku kira semua ayah di dunia itu seperti itu normalnya. Jadi maksudnya nggak jarang di rumah dan jarang kerja pulang. lagi. Padahal kereta. ya padahal lagi melipir ya, Bo ya. Tapi aku mulai sadar saat aku masuk SMP dan mulai main ke rumah teman, melihat ayah temanku ada di rumah tidak seperti ayahku yang bahkan tidak pernah tidur di rumah. Ya ayahnya gak pernah tidur di rumah, jadi kayak pergi-pergi terus gitu. Jadi gak pernah pulang. Ternyata dia itu hasil nikah siri. Tapi ayahku, aku adalah anak dari istri kedua ayah yang hanya dinikahi siri. Aduh guys. Aduh gue pengen meluk deh. Jadi iya. Jadi kayak mungkin ayahnya ya dia kembali lagi ke yang pertama dong. Karena karena kan dia cuma nikah siri nih. Dia anak dari ayah yang nikah siri itu. Iya, jadi dia kayak yang korbannya adalah anak kan? Iya, korbannya anak. Ini kenapa kok, maksudnya ayah gue tuh kok nggak datang-datang ke rumah? Ya iyalah, maksudnya kayak karena ayahnya punya keluarga yang lain. Maksudnya keluarga yang lain gitu, keluarga pertamanya gitu. Iya, maksudnya gue sih kayak makanya nih, yang baru mau selingkuh atau yang baru mau niat selingkuh gitu ya. Gitu. Kayak dipikirin, nah ini salah satu korban hasil dari perselingkuhan kan, yang akhirnya langsung nikah siri. Tapi anaknya jadi terlantar kan, mungkin kayaknya selingkuh tuh kayak enak di awalnya aja gak sih? Kayak pas ketika lo selingkuh terus akhirnya lo mencapai tujuan lo nikah, apalagi misalnya nikah siri, kayak lo bayi lagi aja terus cari lagi yang lain. Enggak, ya, ataupun balik lagi ke yang istri pertamanya atau keluarga yang awalnya. Ya makanya gak pernah pulang-pulang kan, kasihan. Aduh ini. Tapi sebagai anak ya, maksudnya mau kayak gimana pun orang tua kamu gitu ya, ya tetap berdoa dan menghormati aja lah ya. Lu doain semoga. Kayak lu wise banget. Gue tadi sambet. Ya pokoknya gue sih sabar ya buat kamu. Semoga kamu bahagia menjalani hidup kamu walaupun ayah kamu belajar dari pengalaman ini. Oke. Menurut aku sebenarnya ceritanya itu yang lebih menyakitkan itu sebenarnya yang anak dari hasil nikah siri. Karena menurut aku anak itu nggak tahu apa-apa ya. Jadi dia cuman karena apa ya? Akibat dari kesalahan orang tuanya dan dia menanggung resikonya dan dia menanggung semuanya gitu loh. Dan itu satu. Kalau yang kedua, iya, ya udahlah pokoknya doain yang terbaik. Kan mau gimana juga orang tua ya kan. Peluk. Ciai. Sekarang yang aku ya. Aku cewek, nama aku Elita. inisial ya guys. Ini inisialnya Elita, oke? Enggak, emang Elita ya. Jangan diganti sama Uwe. Welita apa sih? Kamu kerasa dalam rumah tangga. Welita apa Welita? Apa tuh yang terakhir itu tuh yang dia udah pacaran tapi dia rela untuk diselingkuhi karena kepo tau gak cewek-cewek kepo ya?
Aku punya pacar namanya Fauzan. Kita udah Fauzan. Astagfirullahaladzim, katanya ningalis ya. Kita udah pacaran lama banget. Itulah. Iya, terus Pacarnya namanya Fauzan. Kita udah pacaran lama banget. Aku nggak ngerti sama diri aku sendiri yang selalu bisa memaafkan kebiasaan selingkuhnya Fauzan. Udah berkali-kali dia selingkuh dan aku selalu bisa maafin dia. Sampai bahkan aku pernah video call Fauzan dan yang angkat malah cewek dan mereka lagi di kamar kos. Terus ngapain? Gak mungkin dong mereka gak ngapa-ngapain. Pengajian gitu. loh. Aku bingung sebenarnya harus kayak gimana. Setiap ketahuan selingkuh dia selalu bilang bahwa itu hak dia dan wajar kalau dia butuh teman hidup. Hah? Oke. Aku bingung cara Noyor. Aku bingung cara ngelepasnya gimana. Karena aku udah pernah dihamil. Amidu. 2 kali dan dua-duanya aku gugurin. Aku udah nggak tahu apa bakalan ada laki-laki di luar sana yang masih bisa menerima aku yang udah rusak ini. Si Fauzan? Awas ya si Fauzan. Tukang gorengan teh. Terus dianya bentar-bentar. Jadi kos bareng, video call, terus lagi di kamar bareng, lagi mabar gitu. Si Fauzan. Budak sasi si Fauzan. Si Fauzan sama si Bian ya. Gelut lah, ayo. Gelut. Bian. Aduh, itu parah banget sih. Lu dajal dua-duanya. Iya, Dajal. Karena dia ngerasa nggak ada misalnya gini, mungkin kalau misalnya untuk kita merit ya, kita kan harus ngebukain semua apa yang histori kita mungkin ya, biar kita nanti kesananya enak lah ya. Tapi nggak usah terbuka juga sih, karena kan kalau dalam agama ya, dalam Islam sebenarnya itu kan yang udah aib kita sebenarnya. Kalau sebagai aib kita itu nggak perlu kita umbar lagi walaupun ke pasangan sendiri. Salah gue dulu. Ya iyalah. Pasti jangan semua ya Bu ya. Ya iyalah, makanya bakalan terus-terusan nanti sepanjang pernikahan lu bakalan terus dicecer misalnya lu kayak gini ya, nantinya lu kayak gini. Makanya kalaupun memang ada yang menerima kita apa adanya, walaupun kita misalnya dengan masa lalu yang gimana-gimana, sebaiknya kita jangan yang terbuka gitu. Misalnya gue tuh pernah sama ini begini. Jangan gitu, karena itu bakalan... Bentar. Halo, yang cerita yang kemarin bohong ya? Itu bohong. Jangan, karena itu bakalan kayak anak TK sih. Apalagi kalau laki-laki itu kayaknya dia seolah-olah kayak ya udah nggak apa-apa, tapi dia tuh kayak di dalam pikiran itu berbekas banget gitu si cerita ini tuh. Apalagi pas emosi ya. Ya pas emosi pasti selalu bisa aja ngungkit ya, Bo. Ngungkit dan nantinya malah kalian jadi kayak mau ngapa-ngapain jadi terkekang, jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Terikat dengan hal-hal yang hal-hal yang sebenarnya yang sudah mereka lakukan di hubungan sebelumnya gitu. Jadi menurut aku sih untuk perempuan sih sebenarnya ya harusnya sih punya prinsip mau itu yang selingkuh atau diselingkuhi gitu. Yang selingkuh harus punya prinsip dan harus mahal gitu. Jangan harus punya rasa empati gitu, jangan mati rasanya. Dan untuk yang diselingkuhi ya udahlah, move on aja gitu. Mungkin dengan pengalaman yang udah kalian dapetin ini, kalian bisa dapat yang lebih baik gitu, mudah-mudahan. Belum tentu kalau misalnya kita ngejar yang tidak pasti. Kalau misalnya ngejar yang tidak pasti, pas kita rasain ternyata sebenarnya nggak lebih baik dari pasangan kita gitu. Itu kan emang isu ini benar-benar yang nggak bisa kita pungkiri. Pasti terjadi dimanapun, dalam situasi apapun. Menurut aku sih selama kita tahu dan tahu batas dan koridor dan emang sebenarnya lebih menguatkan iman kita sih, iman kita sebagai manusia yang lebih baik ya, pengen menjadi manusia yang lebih baik ya. Bagaimana sih caranya kita
untuk menghindari hal-hal yang ini tuh sebenarnya diselingkuhi ataupun menjadi selingkuhan itu tidak ada baiknya dan tidak ada bagusnya gitu. Jadi kuatkan iman dan lebih ke yang dekatkan kita ke agama gitu kan. Terus takut gitu sama Maha yang menciptakan kita. Jadi insya Allah sih setelah kita menyadari akan itu, ya kita mungkin akan bisa mengontrol lah diri kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang zolim gitu. Kalau kalian tidak mau kebakaran ya jangan menyalakan api. Dan terutama untuk laki-laki jangan mencoba-coba mengetuk pintu karena ya jangan sampai pintunya dibukain itu loh guys. Dan kalian tuh ya udah kalau pasangan tuh punya kekurangan ya lu jalanin aja, lu kayak nikmatin aja. Yang misalnya dia suka ngorong di depan lu tapi lu tuh nggak suka ilfil ya nggak apa-apa. Ntar juga kalau udah kawin ngorong di depan lu gitu, yang suka kentut gitu kan, ya udah nggak usah nyari-nyari yang sempurna karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Iya begitulah. Iya sih, tapi Ya miris sih gue sih kalau sebenarnya ya itu kayak complicated ya kalau ngebahas soal ini. Kayak pilihannya kayak selingkuh dan diselingkuhin. Tapi rata-rata yang gue nggak suka ya kenapa banyak jawaban yang dia itu kayak stay cool diselingkuhin. Kalau nggak kayak ya udah lu cabut aja lu hempas gitu kayak cowok tuh nggak cuma satu guys, banyak. itu sih. Lo tau gak ada kelas ini? Sorry. Kelas apa namanya? Poligami. Hah?